Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Jubardi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, BEK 2 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan nomor peserta PPG 7870 81 00 25 025. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Basrah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 6 MI Basrah, bidang studi Akidah Akhlak, dengan materi indahnya beriman kepada qada dan qadar. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita saksikan video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita kembali bertemu di kelas 6 dengan mata pelajaran Akidah Akhlak. Jadi sebelum kita belajar masuk kepada materi kita hari ini, Bapak harapkan kepada ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Bapak Haris. Silakan Pak Haris untuk dapat memimpin doa. Doa dimulai. Hari ini kita belajar dengan tema indahnya beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, anak Bapak ingin mengetahui ya, pembelajaran kita kemarin. Masih ingat nggak dengan pembelajaran kita kemarin? Apa materinya? Coba di antara Bapak ingin mau mengetahui apa kemarin tentang siapa? Coba, anak Bapak. Mengenal sifat Allah. Di antara sifat Allah itu yang mana? Salah satunya Al-Qawi. Al-Qawiyyu. Apa arti Al-Qawiyyu? Allah yang Maha Agung. Apa lagi yang kedua? Al-Hakim. Artinya
Allah Maha Bijaksana. Yang ketiga, Al-Musyawwir. Apa artinya? Allah yang Maha membentuk. Yang keempat, Al-Qadir. Apa arti Al-Qadir? Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, Bapak ingin mengabsen anak Bapak satu persatu. Bagi anak Bapak yang dipanggil namanya untuk dapat mengangkat tangan dengan menyebutkan hadir. Ahmad Dahlan, Alfia Syahra, Aprido Kaisarlo, Aisyah Umairo, Aisyah Indara Ramadina, Hidayatul Husna, Kenji Rizki Arseto, Muhammad Arif Pratama, Muhammad Rafi Fakir Muswan, Muhammad Zaki Al-Farizi, Mika Cahyani, Muhammad Rizki, Nabila Sapitri. Ada Nabila? Rasta Rafael Putra, Randy Wahyudi, Sophie Octavia, Wahyu Amelia Nomerta. Alhamdulillah semuanya hadir. Tidak ada yang absen hari ini. Baik anak Bapak, sebelum kita masuk ke materi kita ini hari ini adalah judulnya adalah apa? Apa tadi judulnya? Indahnya beriman kepada qada dan qadar. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, adapun tujuan kita mempelajari ya beriman kepada qada dan qadar itu ada 4 tujuannya. Yang pertama, bagaimana anak Bapak meyakini adanya qada dan qadar. Yang kedua, bagaimana anak Bapak juga menunjukkan perilaku berserah diri kepada Allah yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga, bagaimana anak Bapak, siswa Bapak, siswi Bapak memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang keempat, bagaimana siswa dan siswi Bapak menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ada tujuannya, ada 4 tujuan yang mesti perlu ditanamkan kepada anak Bapak dari beriman kepada qada dan qadar. Sebelum kita masuk ke materi, diharapkan kepada seluruh anak Bapak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri siap. Ya? 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dari pantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku
menyanyikan profil Pancasila. Coba sama-sama. Ya. 1, 2, 3. Aku belajar Pancasila, menerima dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Tangan dulu. Sekarang kita masuk kepada pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari qada dan qadar tentang apa itu qada, apa itu qadar. Jadi di antara Bapak ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Coba Inara baca. Ya. Qada adalah Subhanahu wa ta'ala yang berkaitan dengan makhluk yang telah ditetapkan sejak zaman azali, yaitu zaman sebelum adanya alam semesta. Jadi qada itu adalah yang berkaitan dengan ketetapan Allah di zaman azali. Ya. Sebelum adanya kita sudah ditetapkan kepada kita oleh Allah. Sudah tertulis di lauh mahfuz. Sedangkan yang dimaksud dengan qadar, coba Rehan. Qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Jadi qadar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi perbedaannya, kalau yang qada itu sudah ditetapkan oleh Allah tapi belum terjadi. Sedangkan qada adalah sesuatu yang sudah terjadi. Ini lagi. Penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala juga yang menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan setiap makhluk, seperti berapa umurnya, bagaimana rezekinya, kapan matinya, siapa jodohnya, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu sudah merupakan qada Allah, tetapi itu belum terjadi. Ya, tapi kalau sudah terjadi, siapa jodoh kita sudah ditetapkan, contohnya sudah menikah kita, atau orang tua kita sudah menikah, itu namanya qadar. Ya, kemudian umat Islam wajib meyakini terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala karena merupakan rukun iman yang keenam. Apakah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Umat Islam wajib meyakini terhadap qada dan qadar Allah karena merupakan rukun iman yang keenam. Maka qada dan qadar Allah, untuk menjawabnya, kalian setiap hari pasti berhubungan dengan waktu dan anak bapak pasti berhubungan dengan waktu. Ya, waktu ada yang sudah kalian lewati dan yang sudah terlewatkan pasti kalian tahu kan? Yang sudah kalian lewati pasti kalian anak bapak sudah tahu. Ada yang menyedihkan, ada yang menggembirakan. Ya, itu namanya qadar yang sudah diketahui. Kemudian waktu yang akan kalian lewati pasti anak bapak tidak akan mengetahui. Contohnya untuk ke depannya, mau bagaimana kita nanti ke depannya? Ya, apa yang terjadi kepada kita untuk ke depannya? Itu kita tidak tahu. Tidak tahu, itu namanya qada. Ya. Ya. Kemudian qada dan qadar lazim juga disebut sebagai takdir Allah. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba dibaca, Paris.
dan merupakan qada dan qadar Allah. Ya, baca. Di atas. Qadar tajim disebut sebagai takdir Allah dan merupakan rahasia Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya. Kita tidak tahu bagaimana nasib kita yang akan datang, kecuali setelah terjadi. Semua adalah milik Allah, sebagaimana firman-Nya. Ya. Kemudian Bapak minta baca siapa? Ya, baca. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 25 yang artinya yang punya Ialah keadaan ini dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sepupu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia meletakkan ukuran-ukurannya dengan serapinya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan melalui sifat-sifat dan fungsi masing-masing dalam hidup. Jadi pada nasib kita disebut sebagai takdir sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 25. Kemudian kita masuk lagi perbedaan antara qada dan qadar Allah. Apa bedanya qada dengan qadarnya Allah? Coba baca. Kadar segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang masih dalam tulisan suratan takdir karena belum terjadi. Kadar bersifat sangat rahasia, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contoh, nasib manusia yang akan datang. Nah, jadi pada itu contohnya apa tadi? Nasib manusia yang akan datang, siapa yang mengetahui? Allah. Ada yang mengetahui mau jadi miskin, mau jadi kaya kita, ya? Tidak ada yang mengetahui siapa jodoh kita. Nah, tidak ada yang mengetahui. Kemudian Sofi coba baca sedangkan qadar. Sedangkan kadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang manusia sudah mengetahui seperti waktu yang berlalu, bayi yang akan menghidupkan. Ah, jadi qadar itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi itu bedanya. Qadar sesuatu yang belum terjadi, kemudian qadar adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi contohnya apa tadi di sini? Ah, sesuatu yang sudah kita lewati, ada yang mengembirakan, ada yang menyedihkan. Contohnya mengembirakan, kita dapat juara kemarin. Mengembirakan itu sesuatu yang sudah terjadi yang kita. Nah, contohnya kita kemarin apa? Jatuh contohnya. Itu yang menyedihkan, membuat kita duka, ya, menangis. Itu ya sudah sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian kita masuk lagi dalil tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat Al-Qamar ayat 54. Allah menciptakan berdasarkan qadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Yang kemudian yang kedua, qadar dan qadar telah tertulis di lauh mahfuz. Itu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 57. Yang artinya tiada sesuatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab lauh mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kemudian contoh qada dan qadar. Nah, contohnya coba
hari semesta. Sementara Bulan dan bintang tampak pada malam hari. Kematian manusia itulah dia. batu laut, pasang dan surut. Adanya jenisnya kelamin laki-laki dan perempuan. Ya. Contoh qadar. Contoh qadar coba baca. Ia harus rajin bekerja dan jika ingin sukses, ia harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Takdir qadar merupakan ketetapan Allah yang tidak bisa diubah lagi oleh makhluknya. Sementara qadar masih bisa diubah selama seorang mau berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Ya. Jadi qadar itu tidak bisa diubah. Sedangkan qadar itu bisa diubah dengan usaha manusia. Contohnya apa? Kalau kita kemarin nilai kita dapat atau tidak mencapai KKM, kita harus giat belajar agar mencapai KKM atau mendapat peringkat kelas. Berusaha kita itu dengan usaha kita. Ini merubah kita. Itu namanya qadar. Itu bisa dirubah. Tapi kalau kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, belajar dengan giat, tetapi nilai kita seperti itu juga tidak meningkat, itu merupakan juga ketetapan dari Allah. Ini contohnya, contoh qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Di antara yang dialami oleh manusia. Nih, qadar contohnya belum meninggal. Ya, kita belum meninggal. Tidak kita ketahui kapan waktu kita meninggal, berapa umur kita, tidak ada yang tahu, kita ketahui. Tapi itu sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa umurnya kita, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, itu sudah ditetapkan. Kemudian belum di alam kubur. Ya, kita pasti akan masuk ke alam kubur. Ya, pasti itu. Tapi belum kita alami. Kemudian yang ketiga baru mengalami alam akhir. Semua manusia pasti mengalami itu nantinya. Ya, tapi belum kita alami. Tapi itu pasti akan terjadi. Kemudian qadar jenis kelamin itu sudah merupakan ketetapan Allah. Kamu laki-laki sekarang, itu sudah ketetapan Allah. Kamu perempuan sekarang, anak bapak ini perempuan, itu semua merupakan qadar Allah. Tidak bisa dirubah lagi. Mau laki-laki, kamu mau anak bapak perempuan dirubah menjadi laki-laki, tak bisa. Ya, kecuali itu apa namanya, operasi ya. Tak boleh merubah ciptaan Allah. Yang kedua, diberikan hidup. Anak bapak hidup sekarang. Anak bapak masih bernafas, itu merupakan qadar Allah, ketetapan Allah. Kemudian hidup di dunia ini, itu juga merupakan qadar atau ketetapan Allah. Ini lagi perbedaan antara takdir dan takdir ini juga dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq, ya, mu'allaq, dan ada takdir mubram. Apa bedanya takdir mu'allaq dengan takdir mubram? Takdir yang dapat diubah oleh manusia. Takdir mu'allaq itu takdir yang dapat diubah oleh manusia dengan usaha manusia. Sedangkan takdir mubram, Takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Sudah Bapak sampaikan contoh tadi. Contoh kita mau nilai kita tinggi, ya, berusaha kita mau jadi orang kaya, kita juga berusaha. Itu namanya takdir mu'allaq.
Kemudian takdir mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Mana contohnya? Apa contohnya? Jenis kelamin. Jenis kelamin manusia yang bisa dirubah lagi. Apa lagi? Datangnya Kematian, jodoh, ya, tidak bisa dirubah. Sedangkan takdir mu'allaq itu apa? Orang yang sakit, dia harus berobat, berusaha untuk berobat untuk menjadi sehat, untuk menjadi sembuh. Itu namanya takdir mu'allaq. Itu bisa dirubah dengan usaha manusia. Kemudian kita masuk manfaat beriman kepada qadar dan qadar Allah. Apa manfaatnya setelah kita pelajari tadi? Semuanya kita pelajari dari awal sampai akhir. Apa manfaatnya bagi kita, bagi anak bapak setelah mempelajari hal ini? Yang pertama coba dibaca. Siapa lagi bapak minta ya? Coba kamu, siapa namanya? Siapa? Alia, coba depan kita. Sini. Coba jadi baca. Manfaat beriman kepada koda dan kodir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong semangat berusaha, mendorong manusia dan hidup atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Jatuh. Jadi apa manfaat yang pertama? Mendorong semangat berusaha. Dengan kita mempelajari qadar dan qadarnya Allah, mendorong anak bapak tetap berusaha, bisa merubah keadaan kita dengan ketentuan Allah tadi. Kita bisa berusaha. Apa contohnya? Takdirmu bisa diusahakan. Kemudian mendorong manusia ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Kalau takdir kita ketetapan Allah, kita harus ridho, ya, kita harus ikhlas. Tambah usaha kita, ya, dengan usaha tadi tidak juga lagi berhasil. Kita harus ikhlas, itu merupakan takdir qadarnya Allah, ketetapannya Allah. Kemudian yang ketiga, mendorong manusia senantiasa bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah diri kepada Allah dengan usaha yang sudah kita laksanakan, dengan usaha yang sudah kita lakukan, ya, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kemudian kesimpulan, ya, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama, umat Islam wajib meyakini kepada qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin dengan qadar dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, qadar artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluk yang sudah terjadi. Kemudian yang ketiga, qadar dan qadar sering disebut sebagai takdir, ketetapan Allah. Takdir ada dua macam, yaitu yang pertama takdir mu'allaq yang dapat diubah oleh manusia. Kemudian yang kedua adalah takdir mubram, takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi ada berapa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak bapak semuanya? Ada tiga atau empat? Ada tiga. Mudah-mudahan ini bisa menambah, ya, keyakinan anak bapak, ya, mendorong agar lebih, ya, berusaha, tidak menyerahkan diri, tidak berpuas diri, ya, ini sudah merupakan takdir Allah, itu tidak boleh. Kita disuruh untuk berusaha.
Kemudian ya Bapak, ini ada tugas ya. Lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan kepada anak Bapak setelah ini kumpulkan. Dari hasil pembelajaran kita tadi, apa yang bisa anak Bapak ambil ya dari pembelajaran kita tadi. Pak, ini ditulis nama ya kelasnya. Tugasnya seperti ini. Jawablah dengan cara memberi tanda conteng. Tanda conteng ya. Pada jawaban ya atau tidak dari pertanyaan yang sesuai dengan Anda, dengan anak Bapak. B. Pertanyaannya ada di kolomnya, kemudian ada jawaban iya, ada jawaban tidak. Kalau kita menjawab, contohnya teman saya meyakini terhadap qada dan qadar. Kalau anak Bapak menjawab iya, conteng iyanya. Kalau menjawab tidak, conteng tidaknya. Silakan tempelkan. Sudah siap? Sudah siap, silakan dikumpulkan. Ya, demikian anak Bapak, kalau melihat dari hasil anak Bapak dalam menjawab itu sudah bagus ya, sudah paham dengan apa itu qada dan qadar. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan demikian ya. Mudah-mudahan kita bertemu dan kembali kepada minggu berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Coba Faris baca doa ditutup. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.